kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Jemaat dimohon untuk berdiri. Terimalah votum Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Tuhan berada di bait suci-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, serta syukur hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas semua berkat, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Marilah seluruh umat Tuhan dan segala makhluk, bahkan malaikat, datang untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah yang mulia. Mari bersorak-sorai, masyurkan namanya, maka kita akan terima berkat-Nya. Kita angkat pujian, puji Tuhan yang mulia. Dimohon untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih atas segala kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami dapat bersekutu dalam ibadah ini. Karena kami selalu rindu memuji dan menyembah-Mu, mohon kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus, sehingga ada anugerah dan berkat atas kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan serahkan ibadah ini. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib menyucikan kita dari segala pelanggaran dan dosa. Bawalah kami ya Tuhan, agar kami lebih dekat salib-Mu, agar aku taat padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mengaku dosa, mari kita bersama-sama kita mengangkat pujian, bawalah aku dekat ke salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita mau mengakui segala perbuatan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, benar seperti pujian yang barusan kami naikkan. Bawalah kami dekat ke salib-Mu ya Tuhan.
Ya Tuhan, tanpa salib-Mu, tanpa karya-Mu di atas kayu salib ya Tuhan, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Kami adalah manusia yang berdosa, kami adalah manusia yang hina, kami adalah musuh Allah. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, untuk segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menyucikan dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami sering kali mengecewakan hati-Mu dengan dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami sekali lagi dibawa dekat ke salib-Mu. Karena di sanalah kami akan melihat bagaimana Engkau sudah mengorbankan diri-Mu sendiri bagi setiap kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah hidup kami sekali lagi Engkau boleh tuntun ya Tuhan. Supaya hidup kami ya Tuhan boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala pengampunan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Marilah kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan merasa berbahagia jika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari, bukalah hati untuk dapat berbagi kasih sayang dan berkat bagi sesama, sehingga hidup ini sangat berarti. Mari kita berbagi seperti dalam pujian berbagi kasih.
Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk kita membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab sebagai bacaan pertanggapan yang diambil dari Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Saya baca ayat ke-12, Bapak Ibu Saudara ayat 13, dan ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ayat 14 bersama-sama. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian bacaan pertanggapan bagi kita semuanya. Berbahagialah kepada barang siapa yang percaya dan melaksanakan firman Tuhan ini. Jemaat Tuhan, sungguh indah hidup yang diperbarui oleh kasih Tuhan. Nyatakan kasih Allah di dalam kehidupan dengan menyalurkan berkat pada semua orang. Mari kita belajar mengeluarkan berkat dari Tuhan seperti dalam pujian, bagikan kepada semua orang. Diundang untuk berdiri. Mari segenap umat Tuhan, bersama gereja Tuhan di segala abad dan sepanjang masa, marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bacaan ayat mas kita hari ini diambil dari Amsal 22 ayat 9. Marilah kita baca 2 kali berturut-turut. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin.
Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kita akan menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Serahkanlah hidupmu untuk menjadi bait dan rumah Allah dimanapun kita berada. Bersama kita angkat pujian, di hati inilah rumahmu. Mari Bapak Saudara kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, Engkau ada di dalam hati kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Supaya hidup kami ya Tuhan menjadi hidup yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Saudara, saya mengajak kita membuka di dalam Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Hari ini saudara kita akan berbicara tentang berbagi. Saya rindu membacakannya bagi Bapak Saudara, silakan Bapak Saudara menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapatkan balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, sebagian besar kehidupan kita itu melibatkan banyak sekali bentuk-bentuk relasi. Ada bentuk-bentuk relasi yang menguntungkan kita. Jadi kita untung, mungkin orang itu bisa aja untung juga begitu ya. Dan ada bentuk-bentuk di mana saya untung, dia rugi. Dan saudara, ada bentuk-bentuk relasi-relasi yang lainnya. Saudara, tetapi seringkali di dalam bentuk-bentuk relasi yang kita jalani, itu banyak orang menjalani relasinya dengan konsep untung dan rugi. Saudara, kita ingin selalu diuntungkan, bukan dirugikan. Kita ingin didahulukan, bukan mendahulukan orang lain. Kita ingin hak-hak kita terpenuhi, baru kita bicara soal kewajiban-kewajiban kita. Kita inginnya sebenarnya dilayani, diservis, dimanjakan daripada kemudian kita melayani orang lain. Dan saudara, seberapa banyak kita diperhadapkan pada kondisi-kondisi yang demikian? Saya rasa sangat banyak sekali. Saudara, pada perenungan firman Tuhan hari ini, Yesus itu hendak membawa kita kepada satu bentuk relasi yang baru. Satu bentuk keteladanan yang perlu kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan. Dan apakah itu? Yesus mau hidup kita jadi berkat. Jadi berkat itu bukan bicara soal untung atau rugi, saudara. Dan Yesus juga menantang kita untuk memberkati, memberikan manfaat, dan menjalin relasi dengan mereka yang tidak dapat membalas perhatian dan kebaikan kita. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini bukan melulu apa yang saya dapatkan, tetapi apa yang saya dapat berikan kepada orang lain. Saudara, hal inilah yang dibicarakan Yesus pada pasal yang ke-14, Lukas pasal yang ke-14. Saudara, pada waktu itu Yesus diundang pada hari Sabat untuk menghadiri perjamuan makan yang diadakan oleh salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Undangan ini tentu saja adalah undangan yang spesial, sebab yang mengundang adalah orang yang penting, orang yang punya kedudukan. Dan saudara, siapa yang tidak akan bangga, siapa yang tidak akan senang, tentu ada satu prestise sendiri ketika kemudian orang penting mengundang, begitu ya. Tetapi tidak bagi Yesus. Yesus tahu jelas orang-orang Farisi itu seperti apa. Orang-orang Farisi itu mengundang Yesus bukan untuk menghormati Yesus, tetapi untuk kemudian menjebak Yesus. Saudara, tapi disinilah justru kesempatan Yesus untuk memberikan mereka pelajaran kehidupan. Disinilah kesempatan Yesus untuk memberitahukan kebenaran kepada mereka. Dan Yesus itu sedari awal tahu bahwa orang-orang yang diundang, bahwa pemilik yang mengundang itu, saudara, adalah orang-orang yang haus kedudukan, haus kuasa, haus kenyamanan. Ada satu bentuk keakuan diri atau keegoisan yang ditampilkan di sana. Saudara, pada masa itu di dalam tradisi Yunani, Romawi, Yudaisme, ada satu budaya yang sangat dijunjung tinggi. Dan budaya ini disebut sebagai patronisme, patroism. Nah, budaya patron ini adalah budaya di mana orang-orang yang selevel akan bergaul dengan orang-orang yang selevel. Orang-orang yang menguntungkan akan bergaul dengan orang-orang yang menguntungkan. Orang-orang yang kaya hanya akan bergaul kepada orang-orang yang kaya. Dan ini mereka lakukan terus-menerus dan menjadi satu habit, menjadi satu budaya, saudara. Saudara, budaya ini ada karena mereka itu percaya bahwa hidup ini adalah soal untung dan rugi. Mereka juga percaya bahwa eksklusivitas semacam ini perlu dijaga supaya mereka itu mendapatkan kenyamanan hidup, mendapatkan kenikmatan hidup. Dan salah satu bentuk patroism ini, saudara, terlihat dari bagaimana mereka menjunjung tinggi perbedaan status sosial saat mereka makan. Maka tidak mengherankan pada perikop sebelumnya pada pasal 14 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Yesus melihat dengan jelas bahwa salah satu tujuan utama mereka hadir di acara makan tersebut adalah mereka berusaha, mereka rebutan, saudara, untuk dapat tempat duduk yang paling depan. Saudara, dalam tradisi waktu itu orang yang bisa duduknya di depan adalah orang yang akan dihormati, orang yang akan dijunjung tinggi. Dan tidak peduli bagaimana caranya, saudara, mereka bisa menghalalkan segala cara, mereka bisa menjilat tuan rumah itu ya dengan kata-kata manis mereka.
Dan orang-orang itu bisa meyakinkan dengan kesombongan mereka, tentang kekayaan mereka, tentang kedudukan mereka. Sehingga kemudian mereka bisa dapat tempat duduk yang paling depan dan kemudian mereka akan dihormati. Kenapa saudara mereka melakukan itu semuanya? Ya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan cuan, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kehormatan. Karena itu saudara, di dalam perikop yang sama Yesus itu memberikan teguran lewat perumpamaan supaya mereka itu menjadi pribadi yang rendah hati. Mereka melihat kesombongan di dalam diri mereka. Ya. Dan prinsip Yesus di sini jelas saudara, ya. Siapa yang sombong itu akan dipermalukan Tuhan. Siapa yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Maka ayat 11 dikatakan begini saudara. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan saudara, penekanan Yesus soal rendah hati inilah yang mengantarkan kita pada signifikansi dari hidup yang menjadi berkat, hidup yang berbagi pada perikop yang kita renungkan hari ini. Saudara, tanpa kerendahan hati, kita tidak mungkin bisa jadi berkat. Tanpa kerendahan hati, kita tidak mungkin bisa berbagi. Tanpa kerendahan hati, maka kita akan melihat orang lain itu selalu di bawah kita. Tanpa kerendahan hati, maka kita akan melihat orang lain itu sebelah mata. Tanpa kerendahan hati, maka kita tidak bisa melihat kebutuhan terbesar dari kehidupan orang lain. Tanpa kerendahan hati, maka yang selalu kita lihat adalah diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, kenyamanan diri kita sendiri, masa bodoh dengan orang lain. Kalau orang itu pun terlihat membantu, sesungguhnya motivasi hatinya gak benar saudara. Mereka membantu supaya apa? Supaya mendapatkan kehormatan, mendapatkan pujian. Tapi sesungguhnya tidak ada kerendahan hati di dalam diri mereka. Sehingga mereka tetap memandang orang-orang yang di bawah mereka itu sebelah mata saudara. Saudara, kerendahan hati inilah yang harus kita miliki. Dan harus kita nyatakan di dalam semangat kita berbagi kepada sesama. Saudara, pada waktu perjamuan makan itu berlangsung, saudara, ini sangat miris sekali. Di sekitar mereka itu ternyata banyak orang-orang yang tidak bisa makan. Orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang cacat, mereka butuh bantuan saudara. Dan para penguasa ini punya cukup uang, punya cukup makanan untuk memberikan kepada mereka, tetapi mereka tidak lakukan itu. Dan ini sangat miris sekali saudara. Bagi para penguasa memang orang-orang seperti itu, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang yang sakit, itu dianggap sebagai sampah masyarakat. Mereka tidak selevel dengan para penguasa itu. Mereka tidak mungkin akan bisa bergaul dengan para penguasa itu. Mereka adalah orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tersisihkan. Dan saudara, pada hari itu adalah hari Sabat. Dan bagi orang Yahudi, ya, hari Sabat itu mereka gak bisa membantu sesama mereka. Mereka gak bisa memberi mereka makan. Tetapi saudara, sesungguhnya itu adalah alasan mereka. Ya, karena memang sesungguhnya mereka tidak mau membantu. Mereka tidak punya hati yang berbelas kasih kepada sesama mereka, kepada orang-orang miskin itu, kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Mereka berlindung di balik hukum-hukum yang mereka percayai saudara. Tetapi saudara, pada waktu itu Yesus tepat di hadapan mereka itu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat saudara. Artinya apa? Bahwa Yesus itu mau mengajarkan kepada orang-orang pada waktu itu, mau mengajarkan kepada kita bahwa menolong sesama itu adalah hal yang penting. Menolong sesama itu tidak perlu dibatasi oleh aturan ini dan itu. Tidak perlu memandang status diri kita siapa dan yang kita bantu siapa. Kalau ada yang perlu bantuan, kalau ada yang butuh pertolongan, maka kita harus menolong mereka saudara. Karena itu Yesus berkata begini pada ayat yang ke-12. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta.
Saudara, perkataan ini ditujukan kepada pemilik yang mengundang orang-orang itu untuk makan. Dan inilah saudara tantangan bagi pemilik rumah itu. Berani tidak dia mengundang orang-orang yang tidak selevel dengannya. Berani tidak dia mengundang orang-orang yang termarginalkan itu. Berani tidak dia mengalami kerugian yang amat banyak dari mengundang orang-orang yang tidak akan memberikan keuntungan kepada dirinya. Berani tidak dia akan dijauhi oleh teman-temannya, oleh para pemimpin-pemimpin yang lainnya, oleh para penguasa-penguasa lainnya. Saudara, inilah yang sedang dilucuti oleh Yesus satu demi satu. Yesus hendak melucuti mereka dari topeng-topeng kesombongan, dari topeng-topeng kebanggaan, dari topeng-topeng keakuan diri. Yesus mau kasih tahu ke mereka, hidupmu itu bukan soal dirimu sendiri, bukan soal kepentinganmu sendiri, bukan soal kenyamananmu sendiri, tetapi bagaimana hidupmu itu bisa menjadi berkat dengan cara berbagi kepada sesama. Saudara, inilah penekanan utama Yesus. Saudara, hidup menjadi berkat tidak akan pernah dapat dicapai jika tanpa kesadaran diri kita ini apa dan siapa. Hidup menjadi berkat tidak akan pernah dapat dicapai tanpa kerendahan hati. Kerendahan hati inilah yang akan memampukan kita melepaskan hak-hak kita, melepaskan jabatan-jabatan kita, melepaskan segala sesuatu yang perlu kita pertahankan yang berkaitan dengan kenyamanan, status atau posisi kita, untuk kemudian kita jadi berkat dan berbagi kepada sesama. Saudara, beberapa waktu kita dihebohkan dengan korupsi bansos. Saudara, harusnya bansos itu mereka terima full. Tetapi karena kepentingan orang-orang penguasa-penguasa itu dengan motivasi-motivasi yang tidak benar, kemudian bantuan itu dikurang-kurangi dan kemudian yang penguasa itu mendapatkan banyak keuntungan. Saudara, hal-hal seperti ini sungguh sangat menyedihkan sekali. Seharusnya mereka menyadari siapa mereka dan apa mereka. Jabatan-jabatan yang mereka miliki itu pun kepercayaan yang harus mereka emban. Ketika mereka dipercaya dengan kuasa, dengan kedudukan, mereka harusnya bisa hidup menjadi berkat bagi sesama. Tetapi apa saudara? Apa yang mereka lakukan itu berujung kepada kekecewaan. Saudara, tanpa kerendahan hati, kita tidak mungkin bisa membantu sesama kita. Tanpa kerendahan hati, kita tidak mungkin saudara bisa memandang saudara-saudara kita sama dengan kita. Saudara, kita adalah sesama manusia. Orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat adalah sesama manusia. Kita tidak lebih baik dari mereka. Saudara, kalau kita punya kemampuan untuk memberi, maka kita harusnya memberi. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita renungkan mengingatkan siapa sih diri kita di hadapan Tuhan. Apa sih yang perlu kita sombongkan di dunia ini? Apa sih yang kita perlu banggakan di dunia ini? Apa sih yang kita perlu pertahankan di dunia ini? Tidak ada, saudara. Saudara, kalau mengingat diri kita siapa, kita ini adalah manusia berdosa. Saudara, kita tidak ubahnya orang yang miskin itu, orang yang cacat itu, orang yang lumpuh itu, orang yang buta itu. Saudara, pertanyaan pentingnya adalah, layakkah kita dapat kebaikan Tuhan? Layakkah kita dapat sedikit kasih Tuhan? Layakkah saudara kita dapat bansos dari Tuhan? Secuil pun saudara kita tidak layak. Tapi sungguh bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan mengangkat kita. Tuhan memerdekakan kita. Tuhan menyelamatkan kita. Saudara, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Apa yang kita miliki hari ini, kedudukan yang kita miliki hari ini, itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang rendah hati.
Ia yang memiliki semuanya datang ke dunia ini, melepas jubah kebesarannya, menjadi sama seperti kita, menjumpai manusia-manusia yang berdosa, yang hina dina ini. Ia menolong kita, manusia yang tidak layak ini, yang lemah ini, yang tidak berdaya ini, saudara. Saudara, kalau Tuhan saja lakukan itu semua untuk kita, masakan kita melihat sesama kita jauh lebih rendah, dan kemudian kita enggan untuk menolong mereka. Karena itu saudara, sesungguhnya tidak ada alasan untuk kita tidak berbagi kepada sesama kita. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi penghambat berkat Tuhan. Saudara, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, mari saudara, kita gunakan itu untuk berbagi kepada sesama. Karena apa saudara? Hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kenyamanan diri kita sendiri. Saudara, jumlah pemberian bisa saja berbeda-beda, tapi sekali lagi yang Yesus mau adalah motivasi hati kita dan kesadaran diri kita. Kita ini apa dan siapa. Itulah saudara yang akan membuat kita bisa terus-menerus berbagi kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hari ini belajar tentang berbagi. Tanpa kerendahan hati, kami tidak mungkin bisa berbagi. Tanpa kerendahan hati, kami bisa saja memandang orang-orang yang di bawah kami dengan sebelah mata ya Tuhan. Tapi kami sadar ya Tuhan, kami ini apa dan kami ini siapa. Tanpamu kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Tanpamu kami tidak bisa mendapatkan berkat-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa mendapatkan kedudukan ataupun kuasa. Tanpamu ya Tuhan, kami sesungguhnya tidak bisa melakukan apapun di tengah dunia ini. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini melepas jubah kebesaran-Mu ya Tuhan. Menolong kami yang hina dina ini. Supaya hidup kami menjadi hidup yang boleh diberkati Tuhan. Untuk itu ya Tuhan kami rindu. Kami boleh sungguh-sungguh berbagi kepada sesama kami ya Tuhan. Ada banyak orang yang susah pada hari ini ya Tuhan. Dan kami rindu kami boleh menjadi saluran berkat. Bukan menjadi penghambat berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama saudara, kita mendukung saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh. Untuk Ci Afong, untuk pemulihan lambungnya. Untuk Ci Asun, untuk pemulihan kesehatannya. Untuk Bapak Eko Simbolon dan juga Ibu untuk pemulihan kesehatannya. Kita juga berdoa untuk Bapak Kosim yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bunda. Kita berdoa untuk pemulihannya. Kita juga berdoa untuk Bapak Aming, Ibu Yeyen, untuk pemulihan kesehatannya. Kita juga berdoa untuk Bapak Ridwan Halim, untuk Lovely, untuk Renhat. Kita berdoa juga untuk pemulihan kesehatannya. Mari saudara kita berdoa untuk mereka. Dan yang kedua saudara, kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia ya, secara khusus untuk proses vaksinasi yang terus berjalan. Biarlah proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Dan yang ketiga saudara, kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan, Engkau juga boleh berkati, berikan kekuatan untuk Ci Afong di dalam pemulihan akan lambungnya. Engkau yang boleh pulihkan ya Tuhan bagian lambungnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ci Asun, Engkau juga boleh berkati ya Tuhan yang saat ini sedang lemah tubuh. Engkau juga yang boleh berkati ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan untuknya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Aming yang pada saat ini dirawat di Rumah Sakit Bunda Bandar Jaya. Kami mohon ya Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang nyata supaya Bapak Aming juga boleh kembali pulih seperti sedia kala.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Eko Simbolon dan juga Ibu yang pada saat ini juga di dalam pemulihan kesehatan. Engkau juga yang boleh berkati ya Tuhan. Engkau yang boleh pimpin ya Tuhan. Engkau yang boleh hadir di dalam kehidupannya, memberikan kekuatan bahkan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ridwan Halim, untuk Lovely, untuk Renhat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka. Kiranya Engkau sendiri yang boleh hadir, Engkau sendiri yang boleh memulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan untuk Ko Seng Tai dan juga Ko Hendrik ya Tuhan, yang harus terus-menerus cuci darah. Kiranya Engkau juga sendiri yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan lebih untuknya ya Tuhan, supaya mereka bisa melewati ini semua. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang pada saat ini ya Tuhan sedang terbareng lemah. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menjamah. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh pimpin mereka, Engkau yang boleh cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami rindu ya Tuhan proses vaksinasi juga boleh berjalan dengan baik. Dan ada kecukupan dari jumlah vaksin yang ada ya Tuhan, dan ada juga partisipasi ya Tuhan dari masyarakat, dari warga Indonesia untuk boleh bersama-sama divaksin ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Indonesia ini Engkau boleh pulihkan dari COVID, bahkan dunia ini ya Tuhan Engkau boleh pulihkan dari COVID ya Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita membawa segala pergumulan pribadi kita. Ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah keadaan yang mencekam, di tengah keadaan yang begitu mengkhawatirkan kami ya Tuhan, di dalam keadaan yang tidak pasti ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan memberikan jawab, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada setiap kami ya Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita akan mengakhiri doa-doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, kita telah diberkati Tuhan melalui kesehatan, pekerjaan, serta firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Baiklah, kita akan memberikan ucapan syukur melalui persembahan yang terbaik. Seperti dalam firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 14 sampai 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mari bersama kita angkat pujian persembahan dengan pujian hati yang bersyukur. Segala
diundang untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang makasih, kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan berkat yang telah kami terima. Maka sekarang ini kami bawa persembahan kami sebagai tanda kami berbagi untuk sesama kami. Kiranya Bapa sucikan dan kuduskan, agar persembahan kami dapat menjadi berkat bagi pelayanan di gerejamu ini. Tuhan akan selalu menyediakan seluruh keperluan kehidupan kami, memberkati usaha dan pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian doksologi dan ditutup dengan doa berkat dan pengutusan oleh Saudara Agus Andrianto STH. Mari Bapak Saudara kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menuntun kami di dalam ibadah kami ya Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk rendah hati. Sehingga ya Tuhan hidup kami boleh sungguh-sungguh bisa berbagi kepada sesama kami. Bapak Saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, boleh memberkati kita dan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.